Garuda tiba-tiba untung 57 triliun, ini alasan utamanya. 57 triliun, tiba-tiba. Kok bisa ya? How come? Nah, ini kita bahas aja, kita bedah laporan keuangannya gimana? Ya, oke. Kita kasih solusi. Coach Yusak. Halo Bang Dery. Masya Allah. Ini kalau gua manggil lo kan artinya lo kan pakar keuangan. Iya. Gua mau nanya langsung aja to the point, nggak usah Iya, lama-lama nih. iya. Ini kenapa nih? Hah? Ini kenapa nih PHK ratusan karyawan, beban gaji Goto, Gojek, Iya. Tokopedia tembus 6,14 T. Gila banyak banget ya. Mantap. Gila ya. Itu gaji loh. Gaji bukan revenue itu. Kita revenue aja segitu nggak? Susah banget ngejarnya. Itu beban gaji. Wah, Masya Allah gede banget. Ini gaji karyawan 6T itu gimana ceritanya? Iya, itu gimana caranya? Ya segitulah. Total Segitu. berapa sih pegawainya dia? Pegawainya coba dilihat deh. Ribuan? Ya, ribuan sih. Karyawannya dia ribuan. Oke ya, next dulu deh ya. Nanti Iya, kita ribuan. coba cek ya dalamnya seperti apa ya. Betul. Ini gaji aja dia beban ngegaji karyawannya Iya. aja 6 triliun men. Iya, 6 triliun. Akhirnya- PHK ratusan karyawan. Total 600 kalau nggak salah tadi gue lihat. Apa tuh? Oh, itu. Karyawan ya? Karyawannya yang Iya. di PHK ya? Iya, Oh, iya. di PHK. Iya, lebih kali ya. Kalau lebih kali ya. Ini kan kalau nggak Iya. salah ini beritanya di bulan April 2023 ya. Ada Masuk dua baru. temen gue kena juga. Kena juga. Mau gue sebut nggak namanya? Iya. Kayak gue juga, teman gue juga ada juga yang kena sih. Kemarin gue nongkrong Iya. makan ke Buli. Iya. Dia cerita tuh. Iya. Gue kena nih begini Iya, sama iya. tim gue. Iya. Oh iya. Ada Iya. yang pindah ke Netflix, ada yang apa? Iya, segala macam. Oke. Coba lihat. Sayur box juga begitu tuh. Coba lihat lagi, coba. Sayur box kan bukannya pendanaan seri C 1,7 triliun. Gede banget. Dananya gede banget. Tapi tetap aja. Kok Sayur box PHK pegawai. Jelang lebaran lagi ya. Ini kan orang lebaran itu kan harusnya senang-senang ya gitu ya. Menjelang lebaran itu. Biar nggak bayar THR kali. Nggak tahu ya, kita lihat perjanjian kerjanya seperti apa gitu ya, perjanjian kerjanya. Harusnya sih THR-nya tetap dapat kali ya. Oke, Kita tapi nggak gini tahu. coach, ini kan mereka ini perusahaan-perusahaan yang luar biasa ya. Iya, Dalam artian iya, mungkin betul. pendanaan Startup ya, startup ini ya memang investornya luar biasa. Betul. Ya kan pakai venture capital dan lain sebagainya. Tapi artinya kan jelas ya di media kelihatan bahwa ini perusahaan lagi bermasalah sehingga media ngeblow up, terus orang-orang jadi pada tahu karena sebagian juga ada yang juga IPO kan. Iya, Nah, betul. Perusahaan TBK artinya lebih Iya. gampang kecium sama media lah. Betul. Ya kan karena 1 orang, 2 orang, 3 orang, 300 orang teriak ya udah ketahuan tuh. Iya. Nah, tapi ada juga perusahaan yang memang TBK atau IPO Iya. yang memang dimiliki Udah listing publik ya. udah Udah listing di bursa dan Iya, seterusnya. bursa. Akhirnya diawasin sama pemerintah. Ya. Nah, sehingga dia ini tapi perusahaannya kemarin sempat rugi Ya. sekitar 13,5 triliun. Iya. Kalau nggak salah segitu, mohon maaf kalau Iya. salah ya. Iya. Kok tiba-tiba Untung. untung 57 triliun? Garuda kayaknya itu ya, kayaknya ya. Oh, Anda harus sebut ya. Kayaknya. Wah, tuh beritanya santer tuh yang kayak gitu tuh. Iya, nggak, tapi di sini mau kita bahasnya gini ya, sambil kita buka coba. lihat. Iya. Kita belajar ya di sini ya. Iya. Jadi kita mungkin disclaimer dulu, ini belajar gitu ya. Kita bedah kasus-kasus ini, tapi ya outputnya adalah belajar. Gitu kan ya? Iya, betul. Ya, bukan menghakimi, bukan apa gitu kan. Insya Allah ya. Insya Allah nggak. Kayak gini coach, Anda kan pakar keuangan. Oke. Anda paham lah mengenai ilmu keuangan dan seterusnya. Insya Allah. Iya kan? Nah, cuma gini, dengan sekian maraknya berita-berita yang nge-PHK rugi 6, sekian triliun apa segala macam gitu ya. Garuda ini kan IPO tapi gua nggak tahu deh. Dia ini kan belakangan ini kan diisukan hampir mau bangkrut. Oh iya, pernah. Ya rame ya. Oh, rame. Nah, Betul. terus revenue streamnya mungkin udah bisa kita lihat sama-sama lah ya. Ya. Perusahaan publik bisa dilihat ya. revenue berapa. Kelihatan ya. Yang paling awam ya itu penerbangan, aviation Ya, segala macam. aviation, betul. Nah, cuma setahun aja ternyata malah keuntungannya luar biasa. Dan Ya. coba lihat beritanya deh. Lihat Coba nih, beritanya. ini. CNBC sampingnya. Tuh, Garuda tiba-tiba untung 57 triliun, ini alasan utamanya. 57 triliun, tiba-tiba. Kok bisa ya? Tiba-tiba gitu loh. Jadi suddenly 57 triliun itu how come? Nah, Gimana? sebenarnya sekalian kita bahas aja dan belajar dari kasus ini. Ya, Gimana sih caranya perusahaan tuh untung? Ya, Gimana cara cepatnya perusahaan Ya. itu mendapatkan keuntungannya luar biasa, meskipun mungkin kalau startup sekarang ini kan dia rugi. ya. Ya masih dia bleeding, rugi, ya. dia itu pasti berdarah-darah, apa segala macamnya. Dan kita tahu bahwa ketika kita pengen ada sehat perusahaannya, Ya. salah satunya mungkin kita nggak pungkirin adalah ada dana masuk, Ya, oke? ya. Dana masuk, ya sehingga ya udah kelihatan deh, terserah mau dibuat apa segala macamnya. Ya. Nah ini kita bahas aja, kita bedah laporan keuangannya gimana? Ya, oke. Boleh Oke, coba ya? oke. Man, ada nggak? Bukan, laporan keuangannya Garuda ada nggak? Coba paling ya, oke. Nah itu, coba kita lihat ya. Bentar teman-teman ya, ini mumpung ada Coach Yusak nih, Masya Allah nih beliau nih.
Di tahun Oke. coba atas deh. Yang Coba, kanan tuh 2021 ya. Iya 21. Biasanya year on year ya laporan keuangan kayak gini ya. Oke, ini 2021, ini 2022. Iya, betul. Coba lihat bawah deh. Sebelumnya, lihat Iya. deh. Gue mau langsung aja deh main cepat kita Iya. masuk ke Nah, laba-laba mana laba? jumlah laba rugi itu ya kali ya tuh ya. Ah, itu tuh. Itu tuh jumlah laba rugi tuh. Nah, yang di bawahnya lagi. Ah, oke. Ya itu boleh jumlah rugi dari operasi yang dilanjutkan. Atau jumlah laba rugi aja. Ah, boleh langsung situ Ya, ya. betul. Nah, di sini kan tahun 2021 ada kerugian Iya. 900 juta dolar. Ini Ya, dolar kan? pakai dolar. Ya, ini dolar. Dolar ya. Biasanya kalau Betul. IPO tuh gitu ya. Enggak semuanya, enggak semua perusahaan. Oh, tapi oke. tapi Garuda di sininya memang dolar. Oke ya. Coba kita ngitung kasarnya dulu. Kurs berapa? Ya 15.000 kali ya kursnya ya. 15.000 ya. Nah, 13,5 triliun. Ya, Ini sekitar segitu. Ya kan? Tahun 2021 ruginya ya. Ruginya. Mm-mm. Nah, terus tiba-tiba di tahun 2022 13,5 triliun itu disulap Iya, akhirnya berubah menjadi 57 triliun. iya 3,8 miliar US dollar. Betul. Iya Sekitar kan? 57 triliun. Nah, gimana caranya? Kok bisa setahun tuh? Oke, sebelumnya gue Magic Ya ya. itu dia. Ya, mungkin gue mau ngapresiasi kepada CEO-nya Ya, Garuda Pak Irfan. yang baru tuh ya. Ya, Pak Irfan. Ya, saya sih berbaik sangka pada Anda luar biasa. Ya, Artinya bagus, dengan bagus, seperti bagus. ini saya mau ngucapin makasih Ya, akhirnya ya. BUMN Ya, terselamatkan. Ya, betul. Ya Kita kan? anak bangsa juga senang ya dengernya ya. Betul, dan sudah membantu Pak Erick Thohir meringankan kerjanya gitu ya. Betul. Kan pasti mumet juga tuh puter Wah, otak tuh. pastilah. Ya, kan? Apalagi tahun politik ya, semuanya perlu ya kan. Semuanya perlu. Ya, tapi yang benar gitu kan caranya. Nah, gini, Coach Susa, kita mulai dari awal dulu ya. Iya. Gue tuh demen banget Matrix. Alright, oke. Ya, Oke. tolong bikinin gue Matrix. Ya. Gimana caranya kita ini sebagai pengusaha pengen perusahaan ini cara cepatnya untungnya secara signifikan kayak seperti Garuda ini. Nah, cara-cara keuntungan kan banyak rupa ya. Iya. Ya, mungkin ya naikin Ya, omset. normal ya, Iya, naikin naikin beban. omset, turunin biaya gitu Nah, ya. coba deh, boleh nggak kasih gue Matrix gimana cara-cara agar perusahaan ini untung? Iya. Lewat apa aja sih? Ya, oke. Coba. Oke, Ada nggak? coba kita buka matrix ya. Coba. Gue udah buatin matrix tadi itu. Coba. PNL matrix. Tuh, coba. Atas, nah ini. Oke. Oke, nah ini kondisi ya. Jadi mungkin gua coba mau bahas dulu kenapa sih tadi Goto melakukan PHK, Sayurbok melakukan PHK, lalu juga akhirnya Garuda juga untung tiba-tiba. Itu kenapa? Jadi fenomena besarnya apa sih? Gitu kan. Oh, saya pikir hujan dong tiba-tiba turun ya. Ah, Untung juga bisa tiba-tiba datang ya. Iya, Oh. semuanya ada fenomena. Nah, Oke. fenomena besarnya apa di startup ini? Yang udah pasti gini, mereka ini kan udah bisa dibilang mengurangi atau ada yang stop burning money. Jadi eranya burning money ya udah selesai, gitu ya. Jadi kenapa ya? Dulu kita pernah bahas ya bahwa sekarang ini udah ada podiumnya untuk para startup ini kan udah ada. Oke. Mereka sudah jadi pemenang. Setelah mereka bakar-bakar duit, akhirnya si Gojek juara, akhirnya si ini juara, akhirnya segala macam itu juara. Oke. Nah, pada saat mereka menjadi juara, mengakuisisi pasar dan segala macam, mereka dalam kondisi perusahaannya merugi. Kenapa? Nggak ada pilihan buat mereka. Buat pada saat itu, para startup pilihannya cuma dua. Kalau nggak jadi cacing ya jadi naga gitu kan. Kalau nggak jadi apa-apa. Akhirnya ya udah deh. Yang namanya profit itu disingkirkan dulu, ditaruh dulu deh. Nanti aja kita bahas profitnya. Yang penting kita juara aja dulu. Kita dapat podium aja dulu. Akhirnya kan sekarang semuanya udah ada tuh podiumnya tuh. Kalau untuk marketplace podiumnya siapa? Satu si Ijo ya, Si Ijo atau Oren ya? Oren gitu ya. Iya. Iya, kita ngomong juara satu sama runner up ya. Runner up Oke, gitu kan. oke. Kalau misalkan di Messenger misalkan ada WhatsApp, ada Telegram misalkan. Oke. Ya kan? Terus kalau misalkan di Transportasi online. misalkan ada Gojek, ada siapa lagi? Ada Grab gitu kan. Maxim kemana? Ya Maxim ya nomor sekian dan gue pikir masih jauh sekali. Ya jadi yang besar dua terbesarnya gue pikir itu cuma dua itu aja. Tiketing. Ada apa aja? Traveloka dengan si tiket.com. Ya udah cuma itu aja. Kan itu kan terinstall di handphone lo kan. Betul enggak? Sama yang di handphone gua. Artinya pada saat mereka ini bagaimana caranya orang satu dunia ini atau satu Indonesia ini bisa nginstal aplikasi mereka. Dan untuk bisa merealisasikan itu kan nggak murah. Jadi dia harus burning money, dia harus promosi, dia harus segala macam yang menyebabkan perusahaannya rugi. Nah pertanyaannya, ketika perusahaannya rugi kok bisa bertahan? Nah ini yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa yang namanya
perusahaan itu bisa bertahan enggak dipengaruhi secara langsung oleh laba dan rugi. Kenapa? Karena yang mempengaruhi perusahaan itu bisa bertahan atau enggak, cash flow lebih berperan di situ. Cash flow perusahaan itu lebih banyak ditopang dari sektor pendanaan, dari pintu pendanaan kalau gue bilang, bukan dari operasional. Nah, kalau perusahaan itu untung, dia akan mendapatkan tambahan cash flow surplus dari operasional. Tapi kalau membuat cash flow-nya surplus dari operasional, dia nggak akan jadi market leader, dia susah jadi mendapatkan podium. Karena dia harus nahan-nahan duit, promosinya ditahan, nggak mau keluarin duit demi dapat keuntungan, akhirnya nggak jadi apa-apa. Susah. Jadi pada saat itu startup founders ya strateginya ya memang seperti itu. Nah hari gini udah selesai masa itu, fasenya udah selesai, investornya udah capek, kehabisan uang. Sekarang bagaimana caranya mereka ini bisa hidup, perusahaan ini bisa tumbuh, hidup setelah mereka memegang sebagai Piala juara ya, megang pialanya, bagaimana sustainability-nya, bagaimana bisa berkembang terus, tapi tanpa disuntik, tanpa bakar duit. Nah mau nggak mau dong, mereka harus hidup dari operasional. Akhirnya mereka pengen dapatkan profit. Itu satu. Yang kedua, ini ada fenomena berakhirnya pandemi. Ya kita tahu ya, waktu pandemi itu bisnis online itu naik semua, gitu ya. Mau semuanya naik, belanja online, belanja tiket, belanja apa segala macam, semuanya naik. Nah selesai pandemi semuanya turun. Boleh dicek deh, mau yang jualan skincare kayak, yang jualan makanan kayak di online, itu yang namanya channel online semuanya turun. Kenapa? Ya kita lihat aja ke diri kita. Waktu kita work from home di rumah aja, berapa sering kita buka mesen makanan lewat aplikasi. Berapa sering, itu lebih sering banget. Nah sekarang kita kan udah keluar, ketemu sama orang. Nah akhirnya pada saat mereka pandemi, mereka itu termasuk bisnis yang tertiup angin tuh. Kalau gue bilang tuh bisnisnya ketiup angin pandemi dan mereka itu terbang tinggi. Nah setelah anginnya hilang, cost-nya mereka, infrastrukturnya mereka terlanjur besar. Contoh gini deh, omsetnya tiba-tiba naik nih, kan kita harus hire orang banyak dong, betul nggak? Nah ketika anginnya hilang, omsetnya kan tiba-tiba turun tuh di channel online-nya, gitu ya, di channel online. Akhirnya ya beberapa perusahaan harus mengurangi lagi, jadi direkrut untuk akan dikurangi lagi gitu. Nah ini fenomena yang terjadi. Nah tapi kita bisa bilang gini sih, kalau saya sebagai keuangan, yang namanya PHK itu lazim di bisnis sebenarnya, itu normal. Bukan berarti perusahaan itu mau bangkrut. Jadi ini mungkin konotasi yang harus ini gitu ya. Meskipun itu sampai 600-an orang. Oh iya, bisa jadi 600 orang dari 10.000 karyawannya gitu kan. Jadi kita mesti lihat, kalau 600 orang dari 800 ya udah mau bangkrut kemungkinan kan ya. 600 dari 10.000 ya berarti dia mengurangi cuma sekitar berapa persen? 6% doang gitu kan. Jadi total karyawan. Jadi belum tentu, cuma kita mesti lihat kenapa sih dia harus mengurangi karyawan. Bisa jadi ada portofolio bisnisnya nggak jalan. Kalau saya baca tuh Sayurbok, dia baru dapat pendanaan, lalu dia mengurangi karyawan. Kenapa? Ternyata ada satu channel pilarnya dia di sektor B2C-nya nggak jalan seperti yang diharapkan. Bisnisnya dia besar di B2B. Nah, sementara orang di channel B2C-nya ini udah terlalu banyak, akhirnya harus dikurangi. Itu normal dalam strategi bisnis. Tapi semuanya itu memang lagi mengarah ke profitability. Ini nggak bisa ditawar. Jadi sekarang ini udah nggak penting lagi yang namanya jadi market leader, udah nggak penting lagi dikenal. Pokoknya gimana caranya perusahaan lu profit. Makanya gue kemarin sempat naik gokar, ya salah satu drivernya juga mengeluh juga tuh. Katanya sekarang harga udah potongannya gede banget. Iya kan, gue cuma dapat sekian, beda kayak dulu apa segala macam. Ya gue tinggal nanggapinnya sih, gue di tengah-tengah ya pada saat itu ya. Bilangnya ya udah ngejar profit kali. Iya udah ngejar profit. Iya, betul. Berarti kemarin-kemarin ya maaf ya, maksudnya mereka enak juga hidupnya ya. Oh iya, lumayan. Dia valuasi, dia bakar, udah nge-grab market, jadi market leader. Iya, sekarang dinaikin semuanya. Ditendang-tendangin tuh. Betul. Betul. Gitu. Dan itu gamenya, gamenya. Dan itu kan ya kita tahu ya, game-game itu kan adanya dari Amerika, udah jalanin itu dibawa ke Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ya itulah, sekarang game dari bisnis adalah profitability. Sekarang udah itu ya? Udah ke profitability. Semuanya akan kembali lagi. Gue percaya waktu mereka gamenya itu bukan profit.
gitu ya. Mereka gamenya itu adalah valuasi. Hmm. Bagaimana menciptakan satu value sehingga nilai sahamnya. Jadi bisnisnya mereka tuh ada di neraca, bukan di laba rugi. Yang dijual Sebentar, itu adalah sahamnya. gimana? Suara dipotong. Bisnisnya Ya. mereka ada di Adanya di neraca, bukan di laba bukan rugi. di laba rugi. Oke, ini kita Iya. bahas bentar ya. Iya. Potong dulu ya. Ini mengingatkan gue pada satu startup Iya. yang sempat IPO rame, warna merah, inisialnya Bukalapak. Iya. Gimana itu? Sebentar, sambil dicari beritanya coba. Kan waktu itu kan sempat keuntungan katanya, ya. Proyeksi ya. Nggak tahu. Menggunakan proyeksi. Nggak tahu. Itu yang gua dengar sih ya. Jadi katanya 14 triliun Bukalapak. Nah, sebentar. Itu terang-terangan nggak bahwa ini datangnya dari revenue? Ya. Terang-terangan nggak bahwa ini datangnya dari profit yang memang keuntungan share omset yang signifikan? Atau ada di mana nih? Tadi soalnya Coach Yusak Anda bilangnya keuntungannya ada di neraca. Ya gini, maksudnya gini ya. Gimana nih? Kita coba lihat nanti berita-berita tentang buka intinya. Bukalapak. Jadi buka. Ini kan ya, udah publik, kita bahas aja. Kodenya tuh buka dia. Oh, Dia kan iya, IPO, iya. kodenya Iya. buka gitu kan. Oke. Kita lihat nanti berita-beritanya seperti apa untuk bisa jawab itu. Tapi gini poinnya. Poinnya gini. Pada saat Enggak, sebentar. Anda jangan kemana-mana dulu. enggak, gua nggak kemana-mana. Enggak, sebentar. Iya. Ini keuntungannya bener 14 triliun dari mana? Coba kita lihat dulu dari mana gitu kan. Jadi gua juga nggak Coba. mau- Iya bener. Ada Ya. beritanya kalau nggak salah. Coba Ya, deh. coba cari Bener gak sih? beritanya. Searching. Sorry ya, gue Iya. takutnya gue salah jawab juga Ya, nih. coba. Salah ngomong nih gue. Bukalapak. Tuh 14T coba. Ya, Bukalapak, berita Bukalapak. Coba aja 14 T keuntungan. Kok gini keluar? Bukan dong, itu ada Itu, L-nya. itu apa itu? Nah, coba deh. Gua disclaimer dulu nih. Untung 14 Tuh, triliun. 4 tuh. Nah, coba. Tuh, lihat. Nah. Bukalapak mencetak laba bersih 14,55 triliun per 31 Maret 2022. Keren ya. Nah, keren banget kan? Gini, apakah ini yang dimaksud keuntungannya Ya. ada di permukaan Ya. atau ada di dasar laut? Iya. Gimana caranya? Gitu ya. Ini gimana nih? Kita mau bahas yang mana dulu nih? Kita baca bentar. Karena kan Coach Susak, lu bilang oke. tadi kan sempat Ya. ada keuntungan simpannya bukan di... Ya, bukan di laba rugi tapi di neracanya. Itu dulu deh. Oke, Definisi dulu. itu gimana? Definisi gini. Jadi gini, ilustrasinya ya. Jadi misalkan kita jualan baju. Oke. Ya, kita jualan baju. Nah, lalu kita kan pada saat kita jualan baju, lalu kita bikin badan hukumnya, perusahaannya itu. Oke, ya. Oke. Nah, di situ lalu kita jual nih, bajunya kita beli dari supplier, lalu kita jual ke konsumen. Nah, bajunya itu adalah persediaan barang untuk kita jual. Nah, di saat yang bersamaan kita kan punya kepemilikan di bisnis. Ya. Betul ya? Oke. Yang ini juga sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Si kepemilikannya ini. Kepemilikannya Oke. ini. Jadi kita punya bisnis baju, kita bisa jual bajunya, ya toh, ke Bisa, konsumen, oke. dapat revenue, dapat Oke. omset, dapat Bisa. ya kan. Hah? Yang kedua, bisa nggak kita jual kepemilikan kita? Dalam bentuk apa nih? Ya kita jual kepemilikan. Ya, Bang Dery punya kasih solusi Equity mau saham. dijual. Iya, sahamnya oke, itu, oke. kepemilikannya, sahamnya itu kita jual. Kan bisa juga kan? Ya, bisa. Dan itu datengin duit juga. Heeh. Nah, kalau kita lihat di laba rugi, misalkan kalau kita jual baju, dicatatnya penjualan itu di laba rugi. Ya. Betul ya? Betul, karena Nah, produknya jelas, ada nih apa segala macam. ada di omsetnya, bagian revenue, penjualan baju sekian, ada HPP-nya, ada laba kotor dan segala macam. 1000 pieces kehitung kaliin aja Betul, berapa betul. gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau jual kepemilikan kita. Apakah kepemilikan itu dimasukin ke omset atau revenue? Nah, mostly nggak masuk ke dalam omset utamanya. Contoh misalnya gue mau Iya, lepas saham nih. Iya, Ya baju tadi ya. ya. Ya misalnya gue punya perusahaan Yang baju. dijual kepemilikannya, Ya, bukan kepemilikan bajunya. gua. Misalnya Betul. gue jual 10% Ya 10% dengan nilai kepemilikan. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar itu tiba-tiba bisa langsung masuk ke Ya. omset atau enggak? Nah, di sini nggak bisa dimasukkan ke dalam core revenue sebagai omset. Omset utama kita jualan baju. Nah, Tapi banyak perusahaan-perusahaan melakukan seperti itu. Nah, dimasukkannya, makanya kita sering lihat ya. Kita lihat deh laporan keuangannya Garuda. Coba. Coba balik lagi. Kita lihat nih Oke. laporan keuangannya Garuda ya. Ini. Financial statement. statement. Coba. Sampingnya.
Oke. Nah, kita ke atas ya. Nah, coba ya. Ini kita berangkat dari husnuzon justru malah bertanya nih. Iya. Sebenarnya ada yang mengganjal juga nih, Coach. Coba lihat, kita lihat ke atas lagi. Ini. Ke atas lagi. Nah, pendapatan utamanya. Nah, penjualan dan pendapatan usaha itu baris paling atas tuh. Oke. Nah, itu adalah jualannya Garuda. Oke. Itu jualannya Garuda. Oke. Murni itu. Dia murni dari jualannya dia, dari penerbangan, makanan, dari penerbangan, tiket dan segala macam. Oke. Lalu ada HPP-nya tuh, beban pokok penjualan tuh HPP-nya. Itu HPP-nya lebih besar dibanding revenue-nya. Sehingga perusahaannya ini punya laba kotor negatif. Laba kotornya aja udah minus. Gitu ya. Artinya kalau laba kotornya minus, orang kan berpikir, laba kotor lu aja udah minus, berarti laba bersihnya minus dong. Enggak begitu, Rudolfo. Gitu kan. Enggak begitu. Kita lihat laba bersihnya. Oke. Kita lihat laba bersihnya. Ke bawah. Ke bawah. Nah, tuh. Jumlah laba ruginya malah plus tuh. Jadi laba kotornya minus, laba bersihnya malah plus. Kok bisa? Nah, ini makanya kita harus pelajari. Kan gitu ya. Enggak. Nah, ini harus pelajari. Ini kita pelajarin ya. Ya. Satu lagi. Sebelum pelajarin yang itu, Ya. lihat di bagian atas. Atas lagi. Ya. Ini nggak heran ya ketika gross profitnya minus, dia masih minus, apa segala macam ya. Betul. Atas lagi dong, Dim. Coba atas lagi dong. Ya, atas lagi. naik. Terus. Nah, ini. Ya, HPP 1,2 miliar dolar, akhirnya jadi 1 miliar. Ya, masih minus turun ya, tapi masih minus ya. Betul, masih minus. Gross profit marginnya juga 543 miliar juta dolar, turun juga. Masih minus ya. Tapi masih minus. Terus. Nah, ini. Ada di pendapatan keuangan atau finance income. Ya. 10 juta dolar. Ya. Betul ya? Betul. 10 juta dolar. Betul. Sama 1,3 miliar US dollar. Kok tiba-tiba 1,3 miliar US dollar hanya dalam waktu setahun? Nah, ini masuk dari mana? Ini kan pendapatan keuangan nih, finance income. Betul. Masuk dari mana nih? Jadi awalnya dia cuma dapetin 10 juta dolar, lalu di setahun berikutnya 1,3 miliar dolar. Ya. Masuknya dari mana? Ya, gue tambahin lagi deh biar sekalian gue jawabnya. Di pendapatan lainnya tuh. Di pendapatan lainnya tahun 2021 cuma 732 dolar. Ini ya. Ya. Tahun 2022 jadi 3,147 miliar. Nah, itu lebih dahsyat tuh. Kalau lu pengen nanya sekalian yang di bawahnya. Enggak, tadi kan gue mau halus. Anda ternyata tajam sekali ya. Nah, itu datang dari mana? Itu magic banget kan? Sebentar. Iya. 732 tuh berarti 10 juta ya? Ya, kali 5, ya nggak sampai 10 juta lah. Masa iya? Ya 10 jutaan lah, 10 jutaan ya. 10 juta? Ya 10 juta, oke. 10 jutaan. Betul. Oke, lalu di sini 3 juta, 3,1 ya? 3,147 miliar. Miliar Kali 15.000. kali 15.000. Awalnya 10 juta, dalam waktu setahun kenaikannya jadi 46,5 Ih, jauh lah. triliun. Iya. Jadi Itu triliun itu. Juni 2021 10 juta rupiah. Iya. Juni 2022 46,5 triliun. Nah, Berarti kenaikannya berapa persen? ya jauh banget lah. Oke, itu uang dari mana? Nah, kita bahas satu-satu. Artinya, kalau kita lihat dari kinerja operasionalnya, kita lihat nih kinerja operasional. Makanya orang itu ada yang ngelihatnya itu laba kotor, ada yang melihatnya laba operasional, ada yang melihatnya EBITDA, ada yang melihatnya laba bersih, gitu ya. Ada orang yang sukanya EBITDA, karena apa? Karena EBITDA itu dia mencerminkan transaksi kas, transaksi kas yang sesungguhnya. Dia pengen ngeliat nih laba operasionalnya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita ngeliat kayak gini, laba operasionalnya negatif. Artinya dari operasionalnya perusahaan masih negatif, walaupun terjadi peningkatan kinerja. Kita nggak tutup mata. Gue nggak tutup mata bahwa terjadi peningkatan kinerja. Year on year dari 696 ke 878 ini tumbuh, gitu ya. Ini tumbuh. Dan pada saat 696 beban pokoknya 1,2, pada saat 878 beban pokoknya cuma 0,35. Artinya perusahaan berhasil melakukan efisiensi. Saya katakan jempol ya buat Garuda bahwa sebenarnya dia tumbuh secara walaupun masih negatif. Nah, jadi secara operasional
perusahaan Garuda ini masih negatif. Nah, tapi secara keuntungan keseluruhan laba bersihnya bisa positif. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan ada porsi yang namanya pendapatan lain-lain. Ya itu. Nah, Oke. pendapatan lain-lain adalah pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan di sini kira-kira apa sih gitu ya. Nah, ini harus dibedah lagi. Tapi feeling saya ini adalah selisih kurs. Contoh, pada saat kita bisnis, kasih solusi bisnis, dan salah satu bisnis yang kasih solusi adalah ekspor impor. Nah, kita langsung menyimpan uang nih, dolar. Kita menyimpan dolar gitu ya, sekian banyak gitu ya. Lalu pada saat kita beli dolar, harganya misalkan 14.000. Sekarang dolar 15.000. Nah, selisihnya ini kan keuntungan. Ya. 14.000 sama 15.000 ada 1.000 keuntungan. Nah, ini kan bukan pendapatan atau omset utamanya. Omset utamanya kan jual tiket. Iya, tetap Betul itu ya? other income. Nah, itu masuknya ke dalam mungkin ya, ini pendapatan keuangan. Nilainya cukup signifikan tuh. Ya, mungkin dolar yang disimpan banyak atau mungkin juga ada yang lain. Saya nggak tahu persis gitu ya. Nah, ini coba saya tebak ya, Coach. Ada yang lainnya yang dimaksud ini adalah apakah ini bertanya ya? Ya. Apakah memang ternyata gara-gara dia harus IPO kan laporan nih? Dia kan IPO dah laporannya cantik, Harus bagus sih, harus ya. bagus, Citra, karena kan citra. harus baik, jangan sampai buruk. Ya. Ya kan, apalagi perusahaan-perusahaan terbuka ini kan Betul. dimilikin publik. Betul. Sedemikian rupa banyak orang. Betul. Nah, ketika tahu laporannya buruk, akhirnya kan diserang tuh sama publik yang ngomong satu Indonesia. Ya, betul. Nah, pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah manipulatif? Ngeri banget ya, Der ya. Oh, ini Nggak, yang ini nanya. Oh ya, Ini yang nanya. oke. Ini nanya. Yang nanya seperti ini udah puluhan bukan ratusan orang ke saya gitu. oke. Ini gimana caranya? Oke, kita coba klarifikasi ya. Oke. Pertama gini. Bagaimana membuat perusahaan itu untung? Itu dulu. Oke. Gitu ya. Kita nggak ngomongin ini manipulatif atau bukan manipulatif. Oke. Tapi yang udah pasti Garuda ini kan perusahaan publik. Perusahaan BUMN, perusahaan pemerintah, plat merah, gitu ya. Dan dia pasti diaudit sama Big Four. Setahu saya auditornya PwC. Setahu saya. Artinya ya nggak mungkin manipulatif. Artinya kan. Cuma laporan keuangan itu memang nggak saklek. Nah, ini nih kita harus pelajarin nih. Ada opsi-opsi. Ada opsi-opsi. Jadi makanya saya bilang gini. Kita balik ya ke matrix ya. Kita balik dulu ke matrix, P&L matrix nih. Kita akan bahas. Bagaimana sih membuat perusahaan untung? Coba balik ke matrix. Coba kita balik ke P&L matrix. Ya, oke. Nah, nih masih ada pertanyaan yang ganjel sebenarnya. Oke, gini. lanjut dulu. Bagaimana membuat perusahaan itu untung? Gitu ya. Kalau orang berpikirnya tuh kayak gini aja. Pertama ya kalau pengen untung omsetnya dinaikin, cost-nya diturunin. Nah, itu nomor satu tuh. Sehat tuh. Revenue-nya increase, cost-nya decrease. Nah, itu untung tuh perusahaan tuh. Iya. Nenek-nenek juga tahu kalau kayak gitu kan gitu ya. Artinya gitu. Ya normal lah, omsetnya dinaikin, pendapatannya dinaikin, cost-nya diturunin, ya untungnya makin gede. Nah, terus yang kedua, misalkan omsetnya misalkan turun, tapi cost-nya juga turun gitu kan. Jadi misalkan perusahaan mengalami penurunan omset nih, tapi di saat yang bersamaan dia juga menurunkan cost-nya. Alhamdulillah ya tuh. Untuk menjaga profitability-nya gitu ya. Artinya yang penting pendapatan dikurangi pengeluaran, pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran, udah profit tuh. Nah, makanya nomor 2 ini biasanya ketika lagi perusahaannya turun omsetnya, dia PHK segala macam tuh, terus normal gitu ya. Kurangin budget ads, kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiga ada perusahaan yang revenue-nya naik ya, tapi cost-nya juga naik. Nah, karena gini, yang namanya untuk naikin omset, kadang-kala ya kita mau nggak mau naikin cost. Normal dong misalkan kita mau naikin omset dari 10 miliar ke 20 miliar. Masa nggak ada nambah pegawai dan segala macam. Nambah dong, cost-nya juga naik. Cuma kenaikan cost-nya biasanya kita jaga di bawah kenaikan dari revenue-nya. Ya, jadi tetap stabil ya. Ya, jadi dia naiknya begini nanti nih. Ya tetap naik. Nah, itu normal. Nah, yang keempat ada juga perusahaan yang revenue-nya turun, malah cost-nya naik. Nah, ini yang banyak yang saya temuin. Ya, yang banyak saya temuin tuh perusahaan-perusahaan nih, terutama teman-teman ya. Cost revenue-nya lagi turun, kok cost-nya malah naik. Ini yang akhirnya mereka babak belur dan rugi. Makanya saya kasih warna merah, itu yang harus kita hindarin. Nah, kalau kondisi perusahaannya memang lagi di 4 ya, qadarullah. Ya, mungkin di 4 tuh bisa dibilang omsetnya turun, cost-nya naik. Cost-nya atau biaya atau bebannya naik. Iya. Nah, gimana cara nyelesain masalahnya? Nah, gitu ya. Jadi gini. Ini terutama untuk perusahaan publik nih. Perusahaan publik. Jadi misalkan kita ngomongin tadi ada Bukalapak, ada Garuda gitu ya. Nah, kalau misalkan
revenue-nya lagi turun nih, gitu ya. Cost-nya naik, gitu ya. Udah pasti kan profitnya kan nggak bagus. Iyalah. Nah, profit ini kita bisa lihat ya. Sekarang kita bisa lihat Coba buka, misalkan Garuda. Garuda. Misalkan. Ya kita balik lagi tadi ke financial statement-nya Garuda. Oke, tuh. Coba kanan. Nah, ini. kita lihat. Okay. Nah, kalau kita lihat di sini kan udah jelas ya, terang benderang ya, bahwa omsetnya, revenue-nya itu lebih kecil dibanding beban pokok penjualannya, dibanding HPP-nya. Yeah. Harusnya kan di atas kertas dia rugi. Yeah. Tapi faktanya laba bersihnya plus 3,758 miliar US dollar. 57 triliun tuh. Nah, 57 triliun. Dari mana? Karena kita bedah nih. Ternyata yang namanya laporan keuangan, itu dia tuh bukan cuma mencatat transaksi operasional. Nah, terus? Kalau operasional aja ya udah, dari jual baju, tadi tuh saya kasih contoh, jual baju ada untung. Nah, bukan cuma di situ aja. Karena bisnis itu ada yang lain. Nah, kita lihat nih. Ternyata Garuda misalkan menyimpan tadi kurs dolar, gitu ya, dia untung dari selisih nilainya. Yang kedua, ada pendapatan lain-lain tuh, 3,147 miliar US dollar. Itu kan gede banget nih. Other income nih ya. Other income. Nah, cuma gini coach, maaf nih, itu nggak fair dong. Maksudnya gini, kalau perusahaan sehat itu keukur dari revenue atau omset. Lah tapi kalau memang ada pendapatan lainnya, misal ternyata ada biaya investor yang masuk, ternyata ada masuk duit baru dari manapun itu ceritanya ya, jebret, terus tiba-tiba dilaporin ini adalah bahwa ini adalah perusahaan sehat, ini adalah perusahaan pendapatannya oke secara keuangan, ya nggak fair dong. Ya, kita lihat press release-nya nih 3147 ini apaan? Ini ada income loh, bukan core revenue-nya gitu ya. Ini apa? Oke, ternyata Garuda melakukan restrukturisasi utang, gitu ya. Oh, beritanya begitu? Beritanya begitu. Valid nih? Valid, insya Allah gitu ya. Jadi mereka melakukan restrukturisasi utang. Jadi Garuda ini, perusahaan ini punya utang banyak. Dia punya kreditur tuh banyak banget. Nah sekarang kayak gini, kalau kita punya utang banyak, Contoh, misalkan siapa nih? Ada satu perusahaan punya utang. Ini misalnya kita pakai nama contohnya jangan Garuda deh. Siapa? Misalkan ini perusahaan layang-layang putus gitu ya. Nah, perusahaan ini dia punya hutang banyak. Layang-layang putus ya. Hutang dari misalkan hutang dari supplier, hutang dari perbankan, hutang dari segala macam. Nah, hutang ini kan ada biayanya. Betul nggak? Nah, biayanya ini kan dicatat di laba rugi. 10M misalnya hutangnya. Iya, misalkan ada bunganya nggak? Aduh. Ya, kita nggak ngomongin ini udahlah, perusahaan kayak gini kan, ada bunga. Nah, bunganya kan biaya. Betul ya. Nah, makin gede utang yang berbunga, gitu ya, makin gede juga beban keuangan yang ada di laba ruginya, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menguranginya? Nah, salah satunya kalau saya lihat di sini adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain saya nggak yakin ini hanya didapat dari pengurangan bunganya. Saya yakinnya gini, ini dia mendapatkan potongan. Contoh Deder. Simpel aja gini. Perusahaan layangan putus nih. Ya, perusahaan layangan putus dia punya utang 10 miliar. Lalu dia nggak mampu bayar. Dia nggak mau bayar. Apa sih yang kita lakukan kalau kita nggak mampu bayar? Ada beberapa pilihan. Nego lah. Nego. Kabur bisa nggak kabur? Nggak bisa dong, ini perusahaan publik kan, gitu ya. Kabur atau segala macam, atau pura-pura mati gitu kan, atau segala macam gitu kan. Nah, kan ada ya orang punya utang dia pura-pura mati. Dikubur fiktif, lo tahu nggak ada cerita itu kan? Terus biar utangnya lunas. Nah, tapi kan ini perusahaan nggak mungkin melakukan ini gitu ya. Nah, dia akhirnya melakukan negosiasi. Nah, itu disebut dengan proses restrukturisasi hutang. Gitu ya. Jadi ada proses, ada yang namanya negosiasi, ada yang namanya damai, suruh negosiasi tingkat tinggi lah. Akhirnya apa? Misalkan si perusahaan layang-layang putus ini tadi bilang gini, gue sih mau bayar. Gue nih ada usaha kok, gue ada niat baik, gue ada etikat baik. Tapi boleh dong utangnya jatuh temponya dimundurin. Yang tadinya harusnya jatuh tempo sekarang, tapi jatuh temponya kita mundurin lagi 10 tahun lagi gimana? Oh enak ya. Gitu kan. Nah daripada gue gak bayar sama sekali, ayo gue ada etikat baik nih, tolong hargain etikat baik gue. Gitu kan. Terus misalkan lu kreditornya nih. Iya udahlah daripada duit gue hilang sama sekali. Kan gitu kan. Nah yang kedua, tapi kan 10 miliar kalau bisa didiskon deh, dipotong 20%, gimana? Jadi 8M aja. Gue pasti bayar kok. Ini udah gue jadwalin nih. Udah gue jadwalin di penjadwalan arus kas gue gitu ya. Gue akan bayar cicil. Pokoknya ujung-ujungnya lunas.
Nah, itu negosiasi tingkat tinggi. Si 2M-nya itu berarti masuk ke mana? Nah, ada selisih potongannya itu. Kalau itu dihilangin aja, blek, kan nggak balance tuh laporan keuangannya. Oke. Nah, itu yang juga bisa dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain. Oh, Anda nggak fair. CEO perusahaan layangan putus, Anda nggak fair. Kenapa nggak fairnya? Loh, nggak fair lagi. Anda jangan mentang-mentang perusahaan layangan putus Anda IPO mengelabui pemilik saham, pemegang saham, masyarakat Indonesia biar kelihatan laporannya cantik. Anda manipulatif. CEO-nya perusahaan layangan putus gitu ya. Lah iya dong. Iya. Nah, jangan mentang-mentang perusahaan ini adalah melantai di bursa, ya kan, dan seterusnya. Kelihatan bahwa takutnya di demo sama warga Indonesia seluruhnya melihat bahwa kayak wah ini buruk nih cerita perusahaannya nih. Kinerjanya nggak bener nih apa segala macamnya. Ya udah, utang 10 miliar gimana ceritanya? Masa dari 10M dinego jadi 8M, 2 miliar jadi omset. Iya, misalkan bukan dari pemasukan ya. Pemasukan deh, anggaplah itulah. Gitu ya. Other income ya, pemasukan. Iya, betul. Apapun itu. Anda manipulatif CEO-nya perusahaan layangan putus. Oke, jadi poinnya adalah untuk naikin profit, yang pertama omset dinaikin, udah pasti dong. Yang kedua biayanya diturunin. Nah, yang ketiga akuntansinya dimainin. Oh, nggak fair dong kalau gitu, nggak fair. Nah, sekarang gini, kalau lu mau mainin akuntansi apa segala macamnya, tapi pertanyaannya ada uangnya nggak? Ada cashnya? Nah, ini yang disebut dengan non cash earning management. Ya, non cash earning management. Itu apa lagi tuh? Ini ya. Perusahaan yang untung tuh belum tentu ada uangnya. Kita lihat untungnya datang dari mana. That's why kenapa banyak investor lebih suka melihat EBITDA. Karena EBITDA itu biasanya memang transaksi yang ada uangnya. Tapi kalau misalkan seperti ini kan restrukturisasi utang ya. Kayak misalkan kayak gini. Utang gue sama lu tadi 10 miliar. Itu didiskon 2 miliar. Lalu 2 miliarnya itu masuk di dalam dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Nah, gue terima nggak duit 2 miliarnya? Ya nggak ada. Ya nggak ada duitnya. Ya itu. Nah, itulah kenapa perusahaan ini untung tapi nggak ada uangnya. Dan itu sah. Jadi itu boleh-boleh aja karena beginilah sistem pembukuan. Ada yang namanya PSAK dan diawasi oleh Dewan SAK, ada DSAK dan segala macam. Semuanya ada dan yang mengaudit ini adalah Big Four, PwC yang mengaudit ini. Artinya secara akuntansi sangat memungkinkan. Mungkin kita aja yang kurang ilmunya. Oh, ya tadi kan gue pikir soalnya ketika di laporan keuangan, apalagi tadi lo bilang coach bahwa masuk di neraca belum tentu dia kan kelihatan tuh. Ya dong. Betul. Ya kan? Nah, terus pertanyaannya itu uangnya cuma iming-iming doang nih. Nah, khawatir ketika perusahaan IPO seperti itu, malah jadinya dia kesannya tuh pencitraan aja, dia citranya baik, perusahaannya oke apa segala macam, sementara uangnya nggak ada. Ya. Nah, itu dong. Gua nggak setuju kalau dibilang pencitraan. Jadi gini. Lah, iya kan begitu. Gini. Caranya mengurangi utang gimana? Ya banyak cara. Pertama, bayar. Bayar hutang. Nego. Ya bayar hutang. Yang kedua negosiasi. Yang ketiga minta diputihkan. Diampuni gitu ya. Kayak kartu kredit itu. Ya misalkan kita diampuni dan segala macam. Nah, berarti udah dapat nih coach ya. Intinya adalah betul-betul perusahaan tuh harus betul-betul melek yang namanya strategi ya, mungkin ilmu akuntansi, ilmu keuangan, semuanya. Ya terutama business owner. Business owner. Saya baru aja posting bahwa CEO, business owner nggak ngerti keuangan gitu kan. Artinya gini, nggak peduli deh business owner itu dia backgroundnya apa. Mau backgroundnya nggak pernah kuliah kek, nggak pernah sekolah kek, pernah kerja di mana kek, nggak perlu. Nggak penting itu. Apalagi misalnya job desk ya, misalnya dia backgroundnya HRD, HR ya, atau mungkin marketing, atau mungkin IT, atau mungkin operation dan seterusnya gitu ya. Tapi yang penting harus minimal tahu keuangan ya. Wajib. Jadi keuangan itu udah wajib. Sekarang gini ya, saya kasih tahu ya. Perusahaan-perusahaan yang besar saat ini itu di belakangnya banyak sekali orang keuangan. Ya, kita mau ngomongin siapa startup yang besar. Kopi Kenangan itu kalau dipretelin ya, saya yakin banget isinya banyak banget orang keuangan. Kita ngomongin misalkan Gojek, itu orang keuangannya banyak. Garuda, saya yakin banget sekarang tuh orang keuangannya diisi sama orang-orang yang pinter-pinter. Makanya dia bisa jago banget melakukan negosiasi dan segala macam. Poinnya gini, sekarang ini kita nggak cukup hanya ngerti marketing, hanya ngerti operation, hanya ngerti sales distribution, nggak cukup. Kita harus melengkapi ilmu kita di bidang keuangan. Kenapa? At the end of the day, yang kita akan create, yang kita akan cetak itu adalah soal uang, betul nggak sih di bisnis? Nah, jadi harus wajib belajar
keuangan. Jadi kayak gini-gini tadi tuh yang kita bahas tuh. Iya. Tadi panjang tuh bagaimana sih melihat ini, bagaimana membaca, bagaimana menganalisa, bagaimana merestrukturisasi sehingga keuangannya jadi bagus, sehingga mendapatkan kepercayaan publik lagi Iya, dan segala macam. Ini kan masalah keuangan. Betul ya. Yang pertama tuh udah dapat ya, tingkatin kepercayaan publik Ya. dan seterusnya atau pemegang saham apa segala macam gitu ya. Betul. Nah, ditambah lagi ketika kita tahu nih melek keuangan, Betul. hal-hal yang memang tadinya disinyalir bahwa akan menuju kebangkrutan misalnya, Iya. kita bisa mengantisipasi sebelum-sebelumnya. Sangat mungkin, Iya kan? sangat mungkin. Udah tahu bahwa ternyata ini nggak bisa kalau kita ngegasnya di ranah yang ini. Ya, betul. Kita coba deh ngegasnya dimainnya di sebelah sini. Ya, betul. Sistematisnya dapat banget. Iya, banyak banget. Jadi Oke. gini, saya pernah selalu bilang kayak gini. CEO yang ngerti keuangan itu punya strategi bisnis berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan CEO yang nggak ngerti keuangan. Oke. Dan saya pernah bilang juga kayak gini. Kalau pengen bisnisnya dinaikin, untungnya 2 kali lipat, bicara sama orang marketing cukup deh, bicara sama orang operation cukup. Tapi kalau pengen bisnisnya untungnya berkali-kali lipat, ngomongnya sama orang keuangan. Wah, ini pas kalau gitu. Sepertinya Anda harusnya mengajarkan kepada teman-teman semua yang ada di sini, Coach. Ya, mungkin bisa dibilang kan lu punya workshop atau mungkin punya course lah ya. Bisa dibilang ya. Artinya ini waktu yang tepat. Pastikan teman-teman coba deh fahamin betul-betul ya. Mumpung misal lagi dibuka kelasnya, karena memang gue pun alumni dari Coach Yusak juga loh. SFM ya. Betul. Angkatan berapa ya? Smart Financial Map. Sekarang kita udah masuk ke angkatan yang ke-20. Lah, gue kemarin 18. 16. Ya, 16. Wah, tuh lumayan jauh juga ya. Iya, sekarang udah 20 ya? Iya, udah ke 20. Insya Allah nanti kita adakan di bulan Juni. Nah, ini teman-teman, ini sedikit cerita ya. Bisa dibilang mungkin ya pengalaman gue ketika ikutan SFM ya, Smart Financial Map gitu ya, bersama Coach Yusak waktu di Bandung ya. Di Bandung. Iya kan waktu itu kan? Betul. Nah, artinya gue betul-betul yang tadinya nggak tahu, modal ngegas doang ya, orang marketing kan. Betul. Taunya strateginya begini. Ternyata jurus ngeremnya, jurus banting setirnya, putar baliknya, ngeles kanan, ngeles kirinya, manuvernya, segala macam. Kuncinya ada di keuangan. Ada di keuangan. Ya, ini jujur-jujurannya teman-teman ya. Jadi akhirnya gue jadi tahu gitu loh. Makin melek. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak workshopnya di bulan ini? Insya Allah adanya di bulan Juni. Jadi kita ada workshop Smart Financial Map. Ini yang batch yang ke-20. Oke, dan alhamdulillah. Kelas ini udah diikuti ribuan pengusaha. Dan alhamdulillah banyak yang datang ke saya berterima kasih gitu ya. Kalau Lebaran tuh banyak banget. Coach, alhamdulillah perusahaan saya jadi tumbuh dan segala macam. Masya Allah. Jadi memang poinnya gini. Saya mendedikasikan diri saya memang untuk membantu memberikan transfer knowledge gitu ya kepada teman-teman. Dari pengalaman saya membantu banyak sekali perusahaan. Contohnya? Membenahi perusahaan-perusahaan banyak lah, perusahaan-perusahaan besar yang udah saya handle gitu ya. Yang udah saya handle, saya bantu dari sisi strateginya, keuangan dan segala macam. Itu yang saya bagikan. Jadi kalau waktu itu mungkin Bang Dery ikut, hampir semua materinya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman aja, gitu kan? Betul. Nggak, ya teorinya ada gitu ya, tapi bagaimana implementasi teori ke bisnis kita, nah, itu yang paling penting. Jadi teman-teman kalau mau ikut ya cara gampang belajar keuangan gitu ya. Misalkan kita nggak ngerti banget keuangan atau kita ngerti setengah, ya silakan aja ikut. Kayak gue tuh awalnya gue pikir keuangan tuh ngejelimet banget. Betul. Udah Der, pokoknya kalau lu gabung, nah nanti ujung-ujungnya tuh lu tahu dari dasar pun juga udah tahu. Betul. Ternyata semudah itu ya. Ya, yang enggak semengerikan yang dibayangkan gitu loh. Jadi kan ada orang nih kayaknya gue kalau makan ini, kalau belajar keuangan alergi gue nih, kayaknya gue bakal muntah-muntah nih. Enggak seperti itu gitu. Dan apalagi workshopnya Coach Yusak ini mengenai keuangan itu dikasih juga template-nya secara cuma-cuma ya. Ya, kita buatin template ya. Jadi mensimplify yang di pikiran kita rumit. Kita coba simplify. Itu keren banget sih. Ya, mengenai template ada beberapa ya, set itu kita kan. bikin modeling ya, kita bikin modeling perencanaan dan segala macam lah. Itu bisa dipakai loh. Itu template itu bisa dipakai financial modeling selama 5 tahun ke depan. Bisa dipakai untuk ketemu investor, ketemu kreditur, ketemu dengan apapun tuh template bisa dipakai. Coba dong buka dong, Dim. Coba dong, saya jadi penasaran nih. Ya, sekarang tuh update-nya di batch ke-20 ini ada tambahannya apa dan seterusnya gitu ya. Buka dong di Instagramnya Coach Yusak aja. Ya. Buka. Ada di bio-nya nggak? Insya Allah ada. Ada ya, coba ya, buka deh. Ya Yusak aja. Yusak. Ya. YUSSSZ Yusak. Lagi itu tuh yang kuning. Nah, ini nih. Coba kita buka. 35.000. Oke. Iya nih. Nah, coba di Linktree. Coba Linktree-nya ilmu keuangan, kita buka.
Ini. Nah, terus Coba. SFM batch berikutnya. Ini daftar. Daftar Nah, SFM batch ini. berikutnya. Coba ya. Gue mau lihat apa namanya? Ini ke landing page kan? Landing page. Ini. Tuh, Smart Financial Map Workshop batch 20. Ini 2 hari teman-teman ya. Betul. 24 sampai 25 Juni. Wah, ini masih ada waktu nih. Ya, sekarang nih udah hampir setengahnya udah keisi nih. Udah mungkin udah 60%. Iya. Total berapa? Total nih rencananya ada 100. Oke. Ya, ada 100. Di Pullman Hotel Bandung ya. Betul, di Pullman. Jadi di ballroomnya gitu Itu ya. di tengah di gedung sate enak banget. Jadi buat ngajak keluarga juga enak tuh buat jalan-jalan ke Bandung tuh. Ya, Jadi kitanya belajar, nah keluarganya bisa jalan-jalan gitu. Iya, bener. Nah, terus coba ke bawah lagi dong. Ini ada diskon. Nah, ini kalau ngomongin kasih solusi harusnya di diskon khusus dong buat penonton kita dong. Ya. Hah? Oke. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Ini Yang kalau daftar lewat link kasih solusi ya. Oke. ya, Gini ntar deh. dipikirin dulu. Nggak usah, nggak apa-apa. Gua Langsung? langsung aja. Keren. Gini nih. Ini buat kebaikan. Ini buat gitu ya. teman-teman yang nontonnya. Tapi lagi-lagi Sini ini slot terbatas Oke, gitu ya. oke. Kalau teman-teman yang nonton ini dan tertarik, pokoknya teman-teman akan dapat tambahan diskon 500.000 tambahan. Ya. Serius? Dari harga publik yang sekarang, dari harga publishnya ya. Oke, Dari harga oke. publishnya 500. Jadi kalau harga publishnya misalkan 7 juta ya kurangin aja 500. Dan ngisinya harus di link kasih solusi. Tuh. Alhamdulillah Ya, ya. jadi kalau- Emang ya. banyak manfaat ketika audiens nontonnya lewat kasih solusi ya. Ya. Berlaku sejak video ini tayang ya. Berlaku lewat video aja. Iya, Ya, betul. oke. Ya, pokoknya ini begitu tayang langsung dapat potongan Rp500.000. Ya, betul. Oke, ini tinggal dibuka aja nih landing page-nya smartfinancialmap.com. Ya. Nah, lu tinggal ke bawah-bawah aja nanti ketahuan tuh. Pelajarin lah ya. Pelajarin ada apa aja, terus apa manfaatnya. Betul. Dapat ilmunya apa aja yang Betul. dikuasain dan seterusnya. Ya, linknya ada di ini ya, ada di deskripsi. Ada di deskripsi. Nanti tolong masukin di deskripsi, teman-teman klik aja link khusus untuk dari kasih solusi. Ya. Nah, itu ada potongan spesial Rp500.000. Betul. Setengahnya berarti berapa tuh? 50 orang lagi ya? Ya, kira-kira segitulah. Ya kan ini kan berjalan terus nih. Nggak bisa ditambah? Aduh, sorry. Itu pihak hotelnya udah ngambek-ngambek gitu loh. Ya, Jadi ya, biar ya, kita tetap kondusif belajarnya juga. Boleh nggak? Ini kan video ini begitu tayang. Nantinya mereka yang nonton nih misalnya udah lewat dari bulan ini nih, ya misalnya bulan-bulan 3 bulan lagi, ya kan? Ya. Ini kan khusus bulan Juni. Ya. Nah artinya mungkin, ya kan ini lifetime ya. Ya. Mau tontonnya nanti istilahnya orang teman-teman nontonnya dilewatin di bulan Juni. Ya. Nah tetap dia ngeklik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya. Nah bisa nggak dibantu untuk masuk ke landing page yang ini? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Atau nggak tinggal lapor aja bahwa gue bisa nonton di tayangan kasih solusi. Ya. Nah tinggal bilang ke adminnya Ya, ilmu keuangan tinggal chat ya. aja. Betul. Oke. Betul. Wah, mantap. Insya Terus Allah. apa yang spesial di sini? Bakal bocorin apa di sini? Wah, banyak banget nih. Saya ini kebetulan nih, ini kan udah selesai kuartal 1. Kebetulan gue banyak banget dapat cerita-cerita real ya dari beberapa bisnis-bisnis yang perusahaan IPO dan segala macam. Ini yang akan kita bedah. Termasuk Garuda. Oh ya. Iya, termasuk Garuda. Termasuk Bukalapak tadi tuh. Termasuk Gojek gitu ya, termasuk segala macam. Jadi mungkin bakal banyak studi-studi kasus gitu ya yang kita akan bedah. Nah, yang kedua, ada satu analisa yang mungkin teman-teman nggak belajar dimanapun gitu ya. Jadi analisa ini mungkin yang gua create sendiri gitu ya. Yang ini bakal efektif banget untuk kita bisa membuat bisnis kita jadi lebih profit. Nah jadi teman-teman nih saran saya nih udah ikutan aja di Smart Financial Map. Kenapa? Karena gue pun juga alumni itu gitu loh. Ya, bareng sama Renat juga kan. Oh iya, sama Renat juga. Wih, pokoknya itu benar-benar dapat pencerahannya melek semuanya teman-teman. Karena memang ya bisa dibilang pondasi atau fundamental dari perusahaan itu memang keuangan. Betul. Gue harus akuin. Iya. Ya ketika waktu itu gue berpikir bahwa orang marketing ngapain Iya. sih gue belajar keuangan gitu ya. Iya. Taunya begitu masuk di dalam, wow. Jadi tahu kapan Iya. harus ngegas, kapan harus Ngerem, ngerem. kapan manuver gitu ya dan segala macam. Ini. Jadi pastikan teman-teman ikutan aja SFM. Iya, Ya, SFM. di angkatan ke-20 ini caranya langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Iya. Nah, nanti Coach Yusak bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman. Anda bisa bayangkan ketika ikutan di batch di 20 ini, ternyata ada rumus atau penelitian baru yang akan di-share ke teman-teman semua. Iya, betul. Nice. Iya. Studi kasusnya apa aja ntar? Wah, banyak lah. Banyak ya. Waktu itu gue perusahaan-perusahaan. nemu tuh studi kasusnya CFC. Oh, CFC, KFC gitu KFC. ya. Iya. Kita bedah-bedah aja. Iya gitu benar. kan. Dan itu memang harus belajar dari pengalaman orang-orang. Betul, insyaallah. Karena kita akan tahu di situ tuh. Nah, karena ini adalah seatnya terbatas, jadi teman-teman pastikan langsung deh, udah nggak usah pakai mikir-mikir lama-lama, buka aja landing page-nya, klik aja link yang ada di deskripsi.
Karena ya Allah sisa tinggal 50%. Iya, betul. Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan kebagian lah ya. Mudah-mudahan kebagian. Ya kalau enggak berarti harus nunggu Ya batch yang ke-21. berapa lama lagi? Juni, Juli, Agustus. Gigit jari tuh. Gigit jari deh. 3 bulan bisa jadi perusahaannya lagi ngos-ngosan Ya, sekarang. lagi ngos-ngosan. Iya, Ini kan? lagi bagus sih. Momennya bagus lagi masuk semester 2 ya. Masuk semester 2 kita persiapan nih. Kalau semester 1-nya nggak achieve target, gimana caranya semester 2 ini bisa lebih bagus lah gitu. Kayak gue waktu itu di batch 16 teman-teman. Jujur, kenapa gue langsung ambil segera, gue take it segera saat itu gara-gara gue lagi pengen buat budget marketing. Jujur, lagi pengen nge-budget marketing, tapi waktu itu gue agak ragu. Gue harus planning sebuah marketing yang memang oke banget. Akhirnya gue pengen taruh tuh duitnya di situ. Iya. Nah, cuma waktu itu kayak rasa-rasa, aduh kayaknya terlalu terburu-buru juga bahaya. Betul. Pas gue belajar, kan dapat tuh template. Betul, ada Ya kan, marketing budget. akhirnya kita masukin kan? Iya. Masukin. Nah, jujur gue simulasinya pakai budget yang mau gue keluarin. Iya. Dari pendapatan gue sekian, akhirnya gue coba keluarin. Ya, ternyata Boncos. boncos kan. Kelihatan kan. Itulah pentingnya keuangan. Udah nggak usah tahu deh orang-orang yang marketing beneran nih. Ini gue mewakili diri gue sendiri ya. Nah, ternyata memang itulah pentingnya ilmu keuangan. Ya. Nah, jadi buat teman-teman pastikan ikutan. Mungkin Coach Rusak mau nambahin? Ya teman-teman. Jadi ini penting ya. Sekarang saya mau kasih tahu bahwa eranya bisnis dikendalikan sama orang marketing itu udah berlalu. Sekarang ini eranya orang marketing yang ngerti keuangan. Nah, itu setuju. Jadi kayak Setuju. gitu. Jadi bukan berarti marketing harus upgrade, orang sales harus upgrade. Yeah. Karena sekarang bisnis itu dikendaliin sama orang-orang keuangan. Nike bisa tumbuh karena CEO-nya orang keuangan. Ya, Jeff Bezos tuh orang keuangan dan banyak sekali orang-orang keuangan yang mengendalikan bisnis. So, Anda nggak perlu kuliah keuangan S1, S2, S3 gitu ya. Cukup ikut kelas Smart Financial Map. Insya Allah kita udah belajar semua materi yang dibutuhkan untuk belajar keuangan bisnis. Dan gue boleh jujur nggak, Coach? Gimana? Ikutan SFM waktu itu ya. Kan selama 2 hari. Ya gue gak lebay sih, terserah lah mau bilang kayak gimana, tapi itu yang gue rasakan. Itu seakan 2 hari itu langsung bisa MBA tuh. Wow, MBA Finance gitu ya. Langsung bisa kelas S2, bener teman-teman. Semuanya emang dibahas sih. Iya. Semuanya emang dibahas di sini. Dibocorin dan Coach Rusak ini gak nanggung-nanggung loh. Semuanya dibuka tanpa pengecualian ya. Dalam artian kan ditutup-tutupin. Enggak, semuanya dibuka. Royal banget. Ya, sampai ketemu di Bandung teman-teman. Ya, sampai ketemu di Bandung teman-teman. Yoi. Yo. Kita kasih solusi.